Geda gedi geda oh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luh Ayu Auranisa dengan NIM 202327016 dan teman saya Nadia Mauliza dengan NIM 202327022. kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Loksmawe. Nah, kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Mutu Jasa Pelayanan Pendidikan. Hal ini diajukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nurasiah SPDI MPD. Kami mengangkat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu konsep dasar kualitas jasa pelayanan, yang kedua yaitu konsep dasar mutu pendidikan, Yang ketiga, mutu pelayanan pendidikan, dan yang terakhir, aplikasi dimensi model kloter di lembaga pendidikan. Let's check it out. pengertian kualitas jasa pelayanan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian tentang kualitas. Goetz Davis menjelaskan tentang kualitas sebagai sebuah kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi harapan ataupun melebihi harapan. Dari penjelasan berikut, kita dapat mengetahui bahwa kualitas itu adalah tingkat baik buruknya sesuatu yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Suatu produk dianggap berkualitas apabila spesifikasinya itu telah memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Menurut Grundrose, menjelaskan pelayanan sebagai suatu aktivitas atau seperangkat aktivitas yang bersifat tidak kasat mata, tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal yang disediakan oleh perusahaan ataupun lembaga pendidikan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen ataupun pelanggan. Nah, jadi pelayanan itu maksudnya adalah aktivitas melayani yang tidak dapat kita raba, lihat, dan dengar, yang bertujuan untuk bisa memberikan hasil yang diharapkan untuk memecahkan permasalahan konsumen. Jika dibahas dalam sudut pandang pendidikan, pelayanan tersebut diberikan oleh pihak lembaga pendidikan atau sekolah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari peserta didik dan orang tua mereka. Pengertian layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa atau servis itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi, personal service, sampai pada jasa sebagai suatu produk. Menurut Ambarwati, kualitas pelayanan pendidikan dapat didefinisikan sebagai tingkat kesempurnaan atas manfaat atau kinerja lembaga pendidikan yang diharapkan oleh siswa, serta pengendalian atas kesempurnaan tersebut dalam upaya memenuhi kebutuhan dan harapan siswa. Jika digabungkan, kualitas pelayanan atau jasa pendidikan adalah tingkat baik atau buruknya suatu pelayanan pendidikan yang memenuhi atau melebihi kebutuhan dan harapan peserta didik. Pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik jasa atau pelayanan. Yang pertama yaitu tidak berwujud atau intangibility.
karena jasa itu tidak bersifat wujud atau ada seperti produk fisik yang dimana pengguna jasa pendidikan seperti guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik tidak dapat melihat, mencium, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum mereka mengkonsumsinya. Maksudnya di sini yaitu menjadi subsistem lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu tidak terpisah atau inseparability. Jasa pendidikan tidak dapat dipilah dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang menyediakan jasa tersebut. Artinya, jasa pendidikan dihasilkan dan dikonsumsi secara serempak pada waktu yang sama. Jasa itu tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa mendatang. Misalnya, jika layanan tidak digunakan pada waktu tertentu, maka kesempatan tersebut akan hilang. Yang ketiga yaitu bervariasi atau variability. Diberikan seringkali berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena siapa yang memberikan layanan, kapan, dan di mana. Ini berarti bahwa pengalaman pelanggan dapat berbeda-beda meskipun layanan yang diberikan itu sama. Oleh karena itu, jasa pendidikan sulit untuk mencapai kualitas yang sesuai dengan standar. Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga pendidikan dapat melakukan beberapa strategi dalam mengendalikan kualitas jasa yang dihasilkan. Yang keempat yaitu mudah musnah atau rehability. Rehability dalam konteks jasa berarti bahwa jasa tersebut mudah lenyap atau tidak bertahan lama. Jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan atau masa yang mendatang, dijual kembali ataupun dikembalikan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mutu jasa pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan pelanggan bermakna perbandingan antara apa yang diharapkan konsumen dengan apa yang dirasakan konsumen ketika menggunakan produk tersebut. Bila konsumen merasakan performa produk sama atau melebihi ekspektasinya, berarti mereka puas. Sebaliknya, jika performa produk kurang dari ekspektasinya, berarti mereka tidak puas. Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakannya dengan harapannya. Kepuasan adalah pleasurable fulfillment, yaitu terpenuhinya harapan pelanggan dengan memuaskan. Menurut Suarman, kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purna beli ataupun hasil evaluasi setelah membandingkan apa yang dirasakan harapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pelanggan merasakan bahwa performa produk atau jasa sama atau melebihi harapannya, maka mereka akan merasa puas. Sebaliknya, jika performa produk atau jasa kurang dari harapannya, maka mereka tidak akan merasa puas. Dengan demikian, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh perbandingan antara apa yang diharapkan dan apa yang dirasakan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai kualitas pelayanan. Penjelasan selanjutnya yaitu proses pelayanan jasa. Proses pelayanan jasa dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu core service, adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Adapun yang kedua yaitu facilitating service, adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan. Contoh pada lembaga pendidikan yaitu kamar mandi, ruang kelas yang memadai, ruang perpustakaan, kantin, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu supporting service, adalah pelayanan pendukung yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan dari pihak pesaingnya. Selanjutnya yaitu mutu pendidikan. Mutu mempunyai arti kualitas, derajat, tingkat. Secara terminologi, mutu memiliki arti cukup beragam, mengandung banyak tafsir dan pertentangan. Mutu dalam pengertian relatif diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Antara lain, kurikulum nasional adalah bukti yang memberikan perincian tujuan yang akan dicapai, rumusan standar kompetensi yang diinginkan, standar ISTI, standar penilaian yang diantaranya adalah ujian nasional,
Secara umum, mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk ataupun hasil kerja atau upaya, baik berupa barang maupun jasa, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari penjelasan mutu tersebut, dapat kita simpulkan bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan dari lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa sebaik mungkin. Mutu pendidikan juga dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari proses dan hasil pendidikan yang mencakup input, proses, dan output pendidikan. Penjelasan berikutnya yaitu karakteristik mutu pendidikan. Terdapat 13 karakteristik yang dimiliki oleh mutu pendidikan. Yang pertama yaitu kinerja ataupun performa, yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah meliputi kerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan meyakinkan, sehat, dan rajin mengajar, dan menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif, dan edukatif sekolah, baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah favorit. Yang kedua yaitu waktu wajar ataupun timelines, yakni sesuai dengan waktu yang wajar, meliputi melalui dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktu dan melakukan ujian ataupun ulangan tepat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Yang ketiga yaitu handal ataupun reliability, yakni usia pelayanan bertahan lama, meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ke tahun. Mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Yang keempat yaitu karakteristik daya tahan ataupun durability, yakni tahan banting. Misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. Yang kelima yaitu indah ataupun estetis. Misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik. Yang keenam yaitu hubungan manusiawi ataupun personal interface, yakni menunjang tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme. Misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme. Yang ketujuh yaitu mudah penggunaannya ataupun easy of use, yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan mudah dikembalikan tepat waktu. Yang kedelapan yaitu bentuk khusus atau feature, yakni keunggulan tertentu. Misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi atau komputerisasi. Yang kesembilan yaitu standar tertentu, conformance to specification, yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal sesuai dengan lembaga pendidikan yang lainnya. Yang ke-10 yaitu konsistensi, yakni keajengan ataupun konstan dan stabil. Misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang. Warga sekolah sangat konsisten dengan perkataannya. Yang ke-11 yaitu seragam ataupun uniformity, yakni tanpa variasi, tidak tercampur. Misalnya sekolah melaksanakan aturan, tidak pandang bulu, seragam, dan berpakaian. Yang ke-12 yaitu mampu melayani ataupun service ability, yakni mampu memberikan pelayanan prima. Contohnya, sekolah menyediakan kotak saran dan saran-saran yang masuk mampu dipenuhi dengan baik sehingga pelanggan merasa puas. Yang ke-13 yaitu ketetapan ataupun akurasi, yakni ketetapan dalam pelayanan. Misalnya, sekolah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan pelanggan sekolah. Penjelasan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip mutu pendidikan. Arcaro menguraikan ada 14 prinsip mutu pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan keseragaman tujuan. Menciptakan keseragaman tujuan untuk memberikan perbaikan layanan dan siswa. Dimaksudkan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan berkelas di dunia.
Yang kedua yaitu mengambil filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif. Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk berkompetisi dalam sebuah perekonomian global. Prinsip yang ketiga yaitu mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan, memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu, menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Pandanglah sekolah sebagai pemasok siswa dari kelas 1 sampai kelas-kelas selanjutnya. Bekerja sama para orang tua siswa dan berbagai lembaga pendidikan untuk memperbaiki mutu siswa, menjaga bagian sistem. Yang kelima yaitu memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya. Memperbaiki mutu dan produktivitas sehingga mengurangi biaya dengan melembagakan proses rencana atau periksa ataupun perubahan. Yang keenam yaitu belajar sepanjang hayat. Mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Latihan memberikan seperangkat yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses kerja. Kepemimpinan dalam pendidikan merupakan tanggung jawab manajemen untuk memberikan arahan. Para manajer dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi untuk wilayah, sekolah atau jurusannya. Prinsip yang kedelapan yaitu mengeliminasi rasa takut, yaitu lenyapkanlah bekerja karena dorongan rasa takut dari wilayah, sekolah ataupun jurusan. Maka setiap orang akan bekerja sama secara efektif untuk perbaikan sekolah. Ciptakanlah lingkungan yang akan mendorong orang untuk bebas berbicara. Hubungan yang memandang orang lain sebagai lawan sudah ketinggalan zaman dan kontraproduktif. 10 yaitu menciptakan budaya mutu. Ciptakanlah budaya mutu, jangan biarkan gerakan menjadi bergantung pada seseorang atau sekelompok orang. Ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab pada setiap orang. Prinsip yang ke-11 yaitu perbaikan proses. Yaitu tidak ada proses yang pernah sempurna, karena itu carilah cara terbaik, proses terbaik, dan terapkan tanpa pandang bulu. Menemukan solusi harus didahulukan dan bukan mencari-cari kesalahan. Hargailah orang atau sekelompok yang mendorong terjadinya perbaikan. Prinsip yang ke-12 yaitu membantu siswa berhasil. Hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya. Yang ke-13 yaitu komitmen. Manajemen pasti memiliki komitmen terhadap budaya mutu. Manajemen mesti berkemauan untuk mendukung memperkenalkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu ke dalam sistem pendidikan. Nah, materi kita yang pertama adalah mutu pelayanan pendidikan. Mutu secara bahasa dapat disamakan dengan kualitas atau bobot dari suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga. Dalam lembaga pendidikan, mutu pelayanan pendidikan dapat merujuk pada kualitas serta efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan untuk memenuhi harapan dan keinginan siswa, orang tua, dan masyarakat. Adapun pelayanan merupakan produk hasil dari kinerja, proses, serta evaluasi suatu lembaga atau organisasi. Dalam lembaga pendidikan, pelayanan yang baik dapat terlaksana jika mutu atau kualitas dari lembaga pendidikan juga baik. Tentunya hal ini tidak dapat disimpulkan oleh pihak lembaga dan pengajar tersendiri, tapi juga oleh masyarakat, peserta didik, serta wali murid. Jadi, mutu pelayanan pendidikan adalah kualitas suatu lembaga pendidikan dalam menjalani proses pendidikan serta pemberian pelayanan yang dapat dinilai melalui hasil pembelajaran skolastik yang dihitung secara kualitatif, terkhusus pada bidang tertentu seperti pendidikan agama, moral, dan budi pekerti, dan dinilai bukan hanya dari sisi pengajaran dan lembaga tersendiri, melainkan juga dari kepuasan siswa, orang tua, dan masyarakat.
Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, yang pertama ada tenaga pendidik. Guru yang kompeten dan berpengalaman menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan mutu pendidikan. Guru yang berkualitas mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum yang baik dan up-to-date sangat penting dalam menunjang pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kurikulum harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ada fasilitas dan infrastruktur. Fasilitas seperti ruangan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana teknologi informasi sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada manajemen sekolah. Manajemen yang baik di tingkat sekolah atau lembaga pendidikan sangat penting dalam memastikan setiap aspek operasional berjalan lancar. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan program pendidikan. Yang kelima, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif sangat mempengaruhi motivasi dan keberhasilan siswa dalam belajar. Lingkungan yang mendukung baik secara fisik maupun psikologis dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan produktif. Nah, adapun strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan, yang pertama itu pengembangan profesional guru, yaitu dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada guru untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar mereka. Dengan demikian, mereka akan lebih mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang kedua, reformasi kurikulum. Kurikulum harus terus dikembangkan agar relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan global. Kurikulum yang adaptif memungkinkan siswa mendapat pengetahuan dan keterampilan yang up-to-date. Nah, masuk yang ketiga ada peningkatan fasilitas pendidikan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan sangat penting. Penyediaan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang nyaman, laboratorium yang lengkap, dan akses internet yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang lebih baik. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Teknologi informasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Penerapan pembelajaran berbasis teknologi seperti e-learning atau penggunaan aplikasi pendidikan dapat memperluas akses dan memperdalam pengalaman belajar siswa. Nah, yang terakhir, peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan dapat memperkuat sistem pendidikan. Kolaborasi antara pihak sekolah dan keluarga akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih holistik. Nah, yang selanjutnya ada aplikasi dimensi model Kloter di lembaga pendidikan. Model Kloter ini, atau yang sering dikenal dengan model self-call, dikembangkan oleh Parasuraman, Z. Halm, dan Berry pada tahun 1985. Model ini merupakan salah satu model yang sering digunakan untuk mengukur kualitas jasa, yang mengidentifikasi berbagai dimensi penting dalam menentukan kualitas layanan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Ada 5 dimensi utama dalam model ini, yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan. Ini merupakan kemampuan untuk memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan dapat terpercaya. Dalam konteks lembaga pendidikan, keandalan mencakup kemampuan sekolah atau universitas untuk memberikan program pendidikan yang konsisten dan sesuai dengan kurikulum yang dijanjikan. Ini mencakup kepastian bahwa jadwal kelas dipenuhi, bahan kurikulum yang dijanjikan. Ini mencakup kepastian bahwa jadwal kelas dipenuhi, bahan ajaran disampaikan secara efektif, dan kelulusan siswa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya, menyediakan jadwal pembelajaran yang jelas dan konsisten. Nah, yang kedua ada responsiveness atau daya tangkap. Ini merupakan kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat dan tanggap. Responsivitas dalam pendidikan mengacu pada kesediaan tenaga pendidik dan staf untuk merespon kebutuhan dan pertanyaan siswa serta orang tua secara cepat dan efektif. Hal ini bisa berupa kesigapan dalam menangani keluhan,
memberikan bimbingan karir, dan menyelesaikan masalah administrasi. Contohnya, merespon keluhan orang tua dan siswa dengan cepat dan menyelesaikan masalah dengan profesional. Ketiga, ada assurance atau jaminan, yaitu pengetahuan dan kesopanan staf, serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan rasa aman. Jaminan adalah dimensi yang mencakup keamanan yang dirasakan siswa dan orang tua dalam memilih lembaga pendidikan. Hal ini dapat diperoleh melalui tenaga pendidik yang berkompeten dan tersertifikasi, serta adanya lingkungan pendidikan yang aman. Contohnya, memastikan guru dan dosen memiliki kualifikasi yang memadai dan sertifikasi yang relevan. Nah, yang keempat ada empati atau empati, yaitu sikap peduli dan perhatian yang diberikan kepada pelanggan secara individual. Dimensi empati berfokus pada kemampuan lembaga pendidikan untuk memberikan perhatian personal pada setiap siswa. Ini mencakup pendekatan yang ramah dan peduli terhadap kebutuhan dan aspirasi individu siswa, baik dalam hal akademik maupun kesejahteraan mereka secara umum. Contohnya, mengembangkan program bimbingan akademik yang personal dan sesuai dengan kebutuhan tiap siswa. Yang terakhir ada tangibles atau bukti fisik, yaitu penampilan fasilitas fisik, perlengkapan, staf, dan bahan-bahan komunikasi yang digunakan. Bukti fisik dalam pendidikan mencakup semua elemen visual yang dapat diamati oleh siswa dan orang tua, seperti fasilitas gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan penampilan staf. Fasilitas yang modern dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan citra lembaga pendidikan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contohnya, memastikan bahwa lingkungan sekolah terawat dengan baik dan menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. Selanjutnya ada strategi peningkatan mutu layanan pendidikan. Yang pertama ada audit kualitas layanan. Lembaga pendidikan perlu melakukan survei rutin kepada siswa dan orang tua untuk mengukur persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Yang kedua, ada pelatihan dan pengembangan staf. Menyelenggarakan pelatihan yang relevan bagi tenaga pendidik dan staf agar mereka dapat memenuhi ekspektasi dalam hal daya tanggap, jaminan, dan empati. Yang ketiga, penggunaan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan komunikasi antar lembaga pendidikan dengan peserta didik dan orang tua. Nah, kesimpulannya, mutu pendidikan merupakan elemen kunci dalam menciptakan masyarakat yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik secara holistik. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi mutu pendidikan meliputi kualitas guru, kurikulum yang tepat, infrastruktur yang memadai, manajemen sekolah yang baik, serta lingkungan belajar yang kondusif. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, berbagai upaya harus dilakukan seperti peningkatan kompetensi guru, reformasi kurikulum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, penguatan infrastruktur pendidikan, serta pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap lembaga pendidikan. Yang terakhir, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. You do.